Papa, terima kasih buat malam ini. Kalau Engkau masih memberi kesempatan buat hambamu untuk mengabarkan kebenaran-Mu, kami hari ini butuh kekuatan demi kekuatan setiap hari untuk bangkit berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Urapi bibir lidah hambamu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin ya. Shalom semuanya, tetap semangat, tetap sukacita ya. Hari ini saya percaya bahwa Tuhan sudah lakukan semua perkara yang besar ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana tidak ada yang perlu disesali ya. Saudara, kalau hidup ini dipikir-pikir, kalau kita hidup dalam penyesalan, apa yang kita sesali juga nggak bisa kembali ya. Yang sudah rugi, yang sudah hilang, apa yang terjadi di masa lalu, bahkan sampai hari ini dampaknya masih kita rasakan ya. Kita tetap kalau hidup dalam penyesalan itu nggak akan membuka jalan yang terbuka di depan. Tapi kita percaya bahwa setiap kejadian hidup kita bersama Tuhan pasti ada kejadian hidup yang dahsyat ya. Tadi sebelum saya live, saya barusan makan sama anak saya ya, sama mama. Kita lagi ngobrol saudara ya. Kita percaya bahwa saya sangat bersyukur hari ini anak saya sudah mulai pelayanan. Dan dia cerita, "Ma, hari ini saya pelayanannya jadi guru sekolah minggu." Saya ketawa. Dia bilang, "Loh, kamu apa sama anak kecil bisa telaten gitu ya." Tapi saya percaya dari perkara yang kecil ya, dia mulai punya hati dan dia banyak cerita bagaimana dia punya teman-teman. Dia bilang, "Saya kadang-kadang sedih lihat teman-teman saya sudah mulai kehilangan semangat untuk datang ke gereja ya." Tapi ya kita cuman berdoa saja. Lihat ya, kalau saya melihat anak saya bisa seperti ini, itu semua anugerah yang Tuhan berikan. Bahkan tadi dalam perjalanan, waktu saya sama supir mau ke supermarket, supir saya bilang gini, kalau panggil anak saya yang besar itu Cece ya. Cece katanya hari ini mau hidupnya seperti Noni, katanya seperti saya katanya. Dia mau hidupnya kayak mamanya, mau pelayanan aja. Aku nggak punya jiwa bisnis Pak, aku mau punya jiwa itu, jiwaku cuman mau di dalam pelayanan kayak mama saya ya. Saya percaya bahwa ada sukacita yang luar biasa. Artinya dengan masalah rumah tangga saya yang kelihatannya hancur, kelihatannya bonyok ya, kelihatannya babak belur, nggak perlu disesali loh kalau lihat hari ini. Lihat hidup saya juga nggak nyesel. Lihat hasilnya buat anak saya yang nomor 1 ya, yang benar-benar anak yang manja, anak yang rasanya hari itu kerasnya luar biasa, tapi hari ini bisa cinta Tuhan, bisa mulai pelayanan di usia muda. Saya dulu dipanggil Tuhan pelayanan usia mulai umur 38 tahun, tapi ini anak muda. Saya percaya orang-orang yang kita tidak pernah duga-duga dengan pertobatan kita, dengan kesungguhan kita, dampaknya banyak. Bahkan tadi dia kasih saya perumpamaan tuh bagus saudara ya. Saya bagikan aja perumpamaannya. Jujur banyak orang seringkali menghakimi orang berdosa. Nah, ini tadi anak saya yang cerita, mama saya juga dengar. Misalnya dia bilang gini, "Mam, kalau misalnya mama sama papa itu ya, misalnya nilai papa pada waktu itu belum terima Yesus, sama sekali tidak tahu kebenaran, mungkin di minus mah. Hari itu mama sudah plus, papa masih minus 9 ya.
Karena dia tidak kenal Yesus, tidak ada kebenaran, sehingga perbuatannya -9. Tapi mama sudah +2 misalnya, ya. Jadi karena saya sudah tahu kebenaran saya, tapi buahnya mungkin harus dimaksimalkan dari +2. Tapi seringkali dia bilang gini, dari -9 ini mungkin yang terjadi di dalam kehidupan papa dengan terima Yesus, dengan perubahan yang terjadi, mungkin hari ini di mata Tuhan, papa itu dari -9 terima Yesus dengan perubahan hidupnya, mungkin dia sudah naik ke level, misalnya masih hari ini -3, sudah naik 6 level, tapi tetap minus, masih kelihatan dosanya. Nah, sementara mama yang tadinya dari dulu 3, ya sampai hari ini mungkin naiknya cuman setengah. Mama cuman 3,5 pertumbuhannya. Kira-kira mama sama papa bagus mana pertumbuhannya? Papa yang tadinya -9 sekarang -3, 6 poin. Mama cuman setengah poin. Tapi yang mama lihat dalam kehidupan papa, ya tetap minus, berdosa. Tapi kira-kira pertumbuhannya mama sama papa itu luar biasa mana? Makanya kita nggak boleh menghakimi orang yang masih minus itu walaupun dalam proses. Tapi dia sudah berusaha. Karena awalnya dia minus, kita yang hari ini mungkin sudah kebenaran itu sudah plus. Dari situ saya pikir ya bener juga ya perumpamaan yang dia kasih ya. Makanya hari ini nggak ada yang perlu disesali. Semua keadaan hidup kita hari ini, sekalipun kita bergumul melihat orang-orang yang kita doakan, sekalipun mungkin masih minus rasanya, tapi kita percaya pasti ada pertumbuhan yang baik karena kita yang doakan, karena kita yang hari ini tetap mendoakan, tetap berbuat baik. Itu sebabnya malam ini yuk kita melihat bagaimana buka di ayatnya, tidak ada yang perlu disesali ya. Yuk kita baca ayatnya terlebih dahulu. Di Yesaya 44 ayat 6. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Hari ini dengan menyesali keadaan, saudara tidak akan pernah. Waktu saya sering melihat keadaan dulu rumah tangga saya berdiri kokoh, ayat ini selalu mengingatkan saya juga. Dan seolah-olah Tuhan itu memberitahukan gini, kalau dulu engkau juga melihat bagaimana aku menolong engkau, aku Allah yang terdahulu dan akulah yang juga kemudian, tidak ada Allah yang lain. Kalau dulu engkau ditolong, percayalah di kemudian hari aku juga tetap Allah yang baik, yang pasti akan menolong hidupmu. Apapun kegagalanmu, engkau tidak perlu takut. Nah, ada satu ayat yang juga membuat hidup saya juga melihat kebaikan dua Tuhan di Filipi 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6. Kita baca. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada Kristus Yesus. Artinya gambarannya gini, aku Tuhan Allah dari awal sampai akhir, aku tetap Tuhan yang baik. Makanya Tuhan itu tetap baik dalam segala waktu. Dia tidak pernah mengubah posisi hanya karena saudara mungkin saudara berdosa, saudara hari ini tidak setia. Dia tetap Tuhan yang memulai segala sesuatu yang baik dan dia akan meneruskannya. Tangkap ya saudara. Jadi dia
adalah Tuhan yang terdahulu dan Tuhan yang terkemudian. Apapun yang terjadi nggak perlu disesali, karena kalau dulu Tuhan tolong saudara, terkemudian dia juga akan tolong. Kalau dari awal dia memulai yang baik, percayalah dia sendiri yang akan meneruskannya dari awal sampai akhir. Di tengah-tengah sekalipun Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya kita malam ini, apapun yang terjadi, berapa besar kerugianmu, berapa besar kegagalanmu, berapa besar kehancuranmu, hari ini di posisi ini, percayalah, sekalipun engkau berdiri di hari ini, tidak ada dasar untuk berharap seperti Abraham. Tidak ada yang perlu disesali. Ketika saya mempersiapkan ayat ini, kita baca dulu di Roma 4 ayat 17-18. Kita akan tahu kenapa tidak ada hal yang perlu disesali selain Tuhan. Kalau dulu ditolong, hari ini pasti ditolong, dan kemudian hari juga pasti ditolong. Kalau dia memulai yang baik, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan sampai di akhir hidupmu. Dia tetap memposisikan sebagai Tuhan yang baik. Nah, 3 hal yang saya akan bahas. Apa yang tidak perlu disesali itu kenapa? Lihat ya, kejadian Abraham kita baca. Roma 4 ayat 17 sampai 18. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa. Lihat ya, dalam posisi Abraham hari itu belum melihat apa-apa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Tangkap saudara ya. Dari Roma 4 ayat 17, saudara lihat apa yang Tuhan kerjakan buat Abraham. Kita baca dulu di Roma 4 ayat 18-nya. Pada waktu Abraham terjadi, di mana hari itu firman Tuhan berkata, lihat ya, 18 kita baca, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan Tuhan. Hari ini kita sebagai orang benar, saudara tidak perlu menyesali semua kegagalan, kehancuran yang terjadi di masa sekarang. Sekalipun sampai hari ini posisimu, kalau lihat fakta, engkau berkata tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada bukti baik untuk aku bisa keluar dari kegagalan, kehancuran yang terjadi hari ini. Percayalah, kalau saudara tinggal di dalam penyesalan, maka saudara tidak akan punya yang namanya berharap dan percaya seperti Abraham. Sekali lagi, orang yang banyak menyesali masa lalu, iblis tahu kelemahannya apa. Orang kalau banyak menyesali masa lalu, kegagalannya direnungi terus, tinggal di dalam masa lalu terus, apa yang dicuri oleh iblis? Yaitu rasa pengharapanmu dan percaya. Sementara kalau saudara hari ini tidak perlu disesali, saudara tetap bilang gini, ya aku tetap berharap juga, walaupun tidak ada bukti baik, tidak ada dasar untuk berharap, aku tetap memilih berharap juga, dan aku memilih tetap percaya. Lihat ya, kita lompat di ayat yang sebelumnya tadi, 17. Kalau hari ini engkau tidak menyesali keadaanmu yang sudah hancur, yang sudah nasi jadi bubur, malam ini Tuhan berkata, tidak perlu takut. Nasi sudah jadi bubur, bubur di tanganku akan menjadi seperti apa? Lihat, seperti ada tertulis,
Kalaupun engkau berdiri di masa-masa yang tidak ada bukti baik, tidak ada dasar untuk berharap, jangan menyesal, tetaplah berharap, tetaplah percaya. Maka ada tertulis. Yang pertama, Tuhan menetapkan hidup saudara bukan sesuai dengan fakta. Tapi ayat 17 berkata, ku tetapkan menjadi bapak banyak bangsa. Itu artinya yang pertama, kalau kita tidak tinggal di dalam masa lalu, maka yang pertama, Tuhan itu menetapkan hidup saudara dan saya itu sesuai dengan janjinya. Tangkap ya. Jadi hari ini jangan sampai janji Tuhan itu tidak terjadi, tidak saudara nikmati. Karena waktu saudara tidak ada dasar untuk berharap, saudara semakin menyesali, semakin kecewa sama Tuhan, sehingga engkau berhenti berharap dan berhenti percaya. Sehingga saudara kehilangan janji Tuhan. Karena jelas ayat 17 berkata, ada tertulis. Kalau sudah ada tertulis, maka percayalah firman Tuhan itu Allah sendiri. Allah sendiri yang akan menggenapi. Yang kedua, Tuhan akan membawa hidup saudara dan saya ketika berharap dan percaya, pasti melihat mujizat itu tadi. Allah sanggup menghidupkan orang mati. Berarti saudara percaya dalam hidup ini, waktu kita berharap dan percaya, maka selain yang pertama melihat janji Tuhan, yang kedua saudara akan melihat kuasa mujizat. Karena Tuhan hari ini yang terdahulu dan terkemudian, Tuhan yang baik itu Tuhan yang punya kuasa untuk menghidupkan orang mati. Dan yang ketiga, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Saudara bisa tangkap ya, 3 hal ini kalau saudara renungkan, tidak ada loh kehidupan yang perlu disesali. Saya ngalami proses 13 tahun. Kalau lihat hasilnya hari ini, orang tanya menyesal Bu Eli, oh ndak ada yang perlu disesali. Saya itu sampai tadi dengar anak saya dengan pelayanannya, dengan semua, tanya mama saya itu sampai kagum dengan Tuhan. Bukan kagum dengan anak saya perubahan, kagum dengan cara Tuhan melatih anak yang masih muda punya hati buat Tuhan. Anak yang masih muda punya hati untuk melayani Tuhan itu tidak gampang. Sementara saya tahu bahwa anak saya ada di dalam comfort zone, zona nyaman, saudara. Kalau dilihat-lihat zona nyaman, ya zona nyaman gak gimana, ya saya bersyukur saya punya menantu yang baik, yang sabar juga, ya. Benar-benar menantu yang kerja, sudah ndak aneh-aneh, ya ndak rokok, ya ndak dugem, ya ndak minum. Bayangin saudara, ya, saya percaya ini semua hanya anugerah. Nah, ketika saudara hari ini ndak menyesali, kita mulai bangun. Yang pertama itu tadi, bangun pengharapanmu dan percayamu. Jangan sampai ini ndak ada. Kalau ini dikecilkan kuasanya, maka saudara tidak akan lihat janji Tuhan, tidak akan melihat kuasa mujizat, tidak akan melihat firman-Nya bekerja, menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Tangkap ya saudara. Jadi hari ini kata kuncinya itu hari ini tidak perlu menyesal. Penyesalan saudara malam ini kita buang. Kita tidak perlu lihat ke belakang terus. Yang sudah hilang sudahlah, yang sudah roboh ya sudahlah. Suamimu belum kembali, selingkuh dulu baik, it's okay, sudahlah. Tapi yang saudara perlu hari ini bangun, masih ada masa depan di depan. Masa lalumu sudah berlalu. Iblis bisa mencuri masa lalumu, dihancurkan,
mungkin hari ini kehilangan dan sebagainya, tapi iblis tidak bisa mencuri hari esokmu bersama Tuhan karena Dia sudah sediakan. Masa lalu sudah berlalu, hari ini tinggal kita berharap dan percaya saja, maka kita pasti melihat masa depan. Jadi percayalah, masa depan kita apa? Itu tadi, janji Tuhan, kuasa Tuhan melakukan mujizat, dan firman-Nya menjadikan apa yang tidak ada itu akan menjadi ada. Dengan janji, dengan kuasa mujizat, dengan firman yang Tuhan berikan, kita hari ini berkata, selamat tinggal masa lalu, selamat tinggal semua yang hari ini engkau dibawa. Lihat, iblis bilang gini, tuh hancur kan, tuh kacau balau kan, tuh lihat tuh rugi, bangkrut, suamimu hancur, istrimu mungkin hancur, anak-anakmu mungkin hancur. Tapi malam ini yuk kita semua berkata, tidak ada yang perlu disesali. Selamat tinggal masa lalu, selamat datang masa yang akan datang, masa depan yang penuh damai sejahtera, di mana aku akan menikmati janji Tuhan. Sekalipun hari ini engkau pada posisi tidak punya dasar untuk berharap, tidak punya bukti, tapi waktu Abraham praktek berharap dan percaya, saudara lihat, Abraham menikmati 3 hal. Janji, kuasa mujizat, nenek kakek bisa hamil, bisa punya keturunan, dan keturunannya sebanyak, di mana ayat 18, bahwa engkau akan menjadi bapak banyak bangsa. Satu aja belum dapat, sudah dijanjikan bapak banyak bangsa. Tuhan genapi nggak janjinya? Sangat. Tuhan punya kuasa ndak mujizat membuat Abraham yang dan Sarah kakek nenek bisa punya keturunan? Sangat. Tuhan menjadikan firman-Nya ndak dari yang tidak ada menjadi ada buat Abraham? Sangat, saudara. Itu sebabnya malam ini, yuk jangan mau tinggal di masa lalu. Selamat tinggal masa lalu, selamat datang hari esokku, yang melihat firman, melihat janji, yang melihat kuasa mujizat, dan melihat firman Tuhan. Apa yang tidak ada hari ini, Tuhan akan menjadikan dengan firman-Nya menjadi ada. 3 hal ini membuat saudara hari ini tidak usah menyesal. Tidak ada yang disesali, tidak ada yang salah. Saya tidak pernah menyalahkan Pak Nyoto. Saya tidak pernah menyesali dengan apa yang terjadi. Kalau lihat hasilnya hari ini, saya tidak pernah menyesal. Hari ini tidak ada yang disalahkan. Tidak usah nyalakan istrimu, tidak usah nyalakan suamimu kalau usahamu bangkrut karena investasi. Memang keserakahan manusia bisa menjadi biang kebangkrutan. Tapi semakin kita hidup terus menyalahkan karena melihat masa lalu, disalahkan terus melihat masa lalu, saudara tidak akan bangkit-bangkit. Tapi hari ini yang berlalu, biarlah berlalu. Tapi hari ini kita mau berjalan bersama Tuhan. Tuhan lagi membawa setiap saudara dan saya menikmati hari esok, masa depan yang penuh damai sejahtera, penuh pengharapan, dan penuh kebahagiaan. Itulah senyatanya masa depan yang Tuhan sudah sediakan. Yuk kita lihat satu persatu bagaimana Tuhan menetapkan hidup kita sesuai dengan janjinya. Saudara percaya janji Tuhan itu tidak mungkin menghancurkan hidup saudara. Ada ayatnya. Kalau saudara baca, ini ayat juga jadi pegangan hidup saya. Waktu saya tidak melihat janji Tuhan, keadaan makin tidak ada dasar untuk berharap dan buktinya baik. Ayat ini muncul, saudara, dan ini saya pegang. Ayat ini sampai saya catat, saudara. Yosua 21 ayat 45. Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, dari segala yang baik, lihat ya, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Wow. Waktu saya ngalami keadaan tidak ada dasar untuk berharap bukti baik, waktu Tuhan berkata, Eli,
segala yang baik yang aku janjikan itu on the way. Dalam perjalanan semuanya pasti aku penuhi, Eli. Dalam hidup rumah tanggamu aku penuhi, itu janjiku. Semuanya terpenuhi. Bahkan kalau saudara baca di 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Hari ini kurang apa saudara dengan janji Tuhan? Ingat ya, masa lalu sudah berlalu, it's okay. Hari ini kita sedang menantikan, menyambut kedatangannya siapa? Bukan kedatangan bencana, bukan kedatangan malapetaka, tapi menyambut kedatangan janji yang terbaik. Janji yang pasti terpenuhi dan janji yang tidak diragukan. Sekali lagi yang kita sedang nantikan itu apa saudara hari ini? Janji yang terbaik, janji yang tergenapi, janji yang tidak diragukan. Ini diharapkan dan dipercaya. Pegang saudara. Hari ini selamat tinggal masa lalu, ndak usah nyesali. Hari ini yang saudara nantikan itu janji yang terbaik. Di balik keuanganmu yang bangkrut, rumah tanggamu yang hancur, keadaan PHK-mu yang kita nantikan, ketika kita berharap saja dan percaya saja, maka janji Tuhan yang terbaik di balik bangkrutmu, janji Tuhan yang pasti terpenuhi, itu firman yang berbicara. Dan janji Tuhan yang tidak diragukan, karena Tuhan tidak lalai menepati janji-janjinya. Itu disimpan. Jangan sampai karena tinggal dalam masa lalu, janji-janji yang terbaik, yang tergenapi, yang tidak perlu diragukan ini hilang saudara. Kenapa? Karena kita marah sama Tuhan. Itu sebabnya hari ini yuk 3 hal ya. Yang pertama, saudara tahu, saya ambil contoh yang paling luar biasa, ayat yang paling tidak asing buat saudara. Janji Tuhan itu apa? Baca Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 ya. Saya ini pernah dengar satu cerita saudara ya. Pada waktu itu ada seorang yang bertobat dari pekerjaannya mafia. Mafia itu dapat fasilitas mobil, rumah, ya, semua yang termasuk dalam tanda kutip mewah, saudara. Waktu dia bertobat, hari itu, apa yang dia alami? Dia hari itu sudah meninggalkan, bahkan pemimpinnya bilang gini, kamu sudah pikir masak-masak, begitu kamu keluar dari pekerjaan ini, semua fasilitas kami tarik, termasuk rumahmu, mobilmu, apa yang menjadi pinjaman selama ini kita beri fasilitas waktu engkau kerja, semua ditarik. Dan kamu siap loh ya, hidup miskin, hidup tidak punya apa-apa. Hari itu dia berkata, siap. Hari itu dia meninggalkan semua, rumah tidak punya, kontrak, mobil tidak punya, naik sepeda motor, pekerjaan tidak punya. Tapi kesaksian Bapak ini luar biasa. Dia bilang gini, iblis setiap kali datang, hidup saya susah Bu Eli, mau makan aja mikir. Dulu makan tidak pernah mikir, sekarang makan mikir apa adanya. Nasi ya sudah, nasi sama telur, itu pun dibagi sama istri, sama anak-anak dibagi. Dulu bisa makan tidak pakai ngirit, sekarang telur mungkin 1 biji itu dipotong-potong. Saya tidak tega Bu Eli. Jalani beberapa lama, tidak ada yang namanya ikut Kristus bim salabim. Tapi saya tidak pernah menyesali, walaupun iblis paksa saya untuk lihat masa lalu saya. Kok enak? Dulu enak loh, kamu tidak kepingin. Dan memang majikannya
Berapa kali teman-temannya mengajak dia kembali. Yuk kembali, ini aku kembalikan. Yuk kembali, kamu naik sepeda motor, ini mobilmu, masih bisa dipakai, rumahmu sewaktu-waktu. Tapi dia tidak pernah mau menerima penawaran. Singkat cerita, dia tahu saudara, hari itu ketika dia tidak menyesali keadaan, yang penting hari ini kita sudah berkata dia sudah tahu rahasia kenapa dia mau meninggalkan semua ini. Karena buat dia harta bukan segala-galanya, rumah mewah bukan segalanya, mobil bukan segala-galanya, tapi Kristus itulah segala-galanya. Sehingga dia tidak pernah menyesali. Dan singkat cerita, apa yang dia alami ketika dia tidak menyesali, dia tetap percaya, berharap, dia baca firman, dia berdoa, dia percaya. Hari itu saudara tahu, dia dapat order tender yang gak pernah dia pikirkan. Dia menang tender saudara, tanpa punya perlu modal, dia menang. Dan sampai hari ini bapak ini bisa punya rumah, bisa menyekolahkan anak-anaknya ke luar negeri from zero. Hari ini jangan pernah meragukan Tuhan. Sekalipun saudara melihat rasanya kok hidup saya seperti ini, tapi percayalah, hidupmu selalu ditutup, disertai janji, kuasa mujizat. Dan yang ketiga tadi, firman-Nya yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Yuk baca Yesaya 43, pegang, ini yang pegang. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. 19 kita lompat. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Waktu saya baca ayat ini, Tuhan itu mengingatkan saya seperti ini. Eli, nggak usah menyesal ya. Dulu Pak Nyoto cinta mati, sekarang cuek mati sama kamu. Eli, percayalah janjiku yang terbaik tergenapi, nggak usah diragukan. Yaitu apa? Ada sesuatu yang baru yang sedang tumbuh. Itu berarti apa yang menjadi kasih Pak Nyoto hilang akan kembali. Sekarang sedang tumbuh, tapi engkau belum lihat. Tenang aja. Dan yang kedua yang saya ingat, Tuhan bilang gini, ada jalan di padang gurun. Nggak usah menyesali padang gurun rumah tanggamu. Selalu ada jalan. Orang dunia kalau di padang gurun nggak ada jalan. Tapi buat aku ada jalan. Walaupun engkau masih ngalami padang gurun dalam rumah tanggamu, dan ada sungai-sungai di padang belantara rumah tanggamu. Sungai-sungai berbicara, engkau tetap bisa menikmati hidup. Walaupun engkau dicuekin mati sama suamimu, engkau tetap akan bisa menikmati anugerah, kebaikan, dan kemurahanku setiap hari. Wow, hari ini tidak ada yang perlu ditakutkan. Jangan sesali. Lebih baik kalau berdoa, Tuhan, aku berharap terus kepadamu. Aku percaya ada sesuatu yang baru yang sedang tumbuh. Tumbuhnya makin lama makin lebat. Ada jalan di padang gurun rumah tanggaku, keuanganku. Ada sungai-sungai yang aku hari ini bisa menikmati di balik padang berantara rumah tangga dan keuanganku dan kesehatanku. Amin. Jangan sampai menyesali sehingga saudara putus pengharapan dan saudara mulai putus
rasa percaya saudara kepada Tuhan. Lebih baik pengharapannya disambung, jangan putus asa. Sambung asa pengharapanmu, sambung terus, sambung. Tidak melihat sambung, percayamu disambung. Hari ini tidak melihat disambung, hari ini tidak melihat disambung terus. Yang namanya pengharapan dan percaya itu tidak boleh putus asa. Kalau menyesali, putus asa, tidak melihat janji, tidak melihat mujizat. Percayalah, hari ini kalau kita percaya, kita berharap, maka ada sesuatu yang baru. Selamat tinggal masa lalu, selamat datang sesuatu yang baru. Selamat datang jalan-jalan di padang gurun, selamat datang sungai-sungai yang akan aku nikmati selama di padang belantara. Kalau itu jadi imanmu, maka Tuhan akan melakukan. Seringkali kita tidak lihat terobosan. Kenapa? Karena iman kita berkata percuma. Semuanya stuck. Semuanya zero. Tidak terjadi apa-apa. Tuhan, padang belantara capek, padang gurun capek. Mana Tuhan di padang belantara, padang gurun? Tidak ada Tuhan, bohong. Semakin menyesali, semakin tidak melihat janji Tuhan. Yuk, malam ini kita mau menikmati ya. Jalan Tuhan diambil, sungai-sungai sukacitanya Tuhan, sungai-sungai kehidupan, sungai-sungai berkatnya Tuhan kita ambil, dan sesuatu yang baru kita ambil. Amin. Yang kedua, Tuhan membawa hidup kita melihat kuasa. Kuasanya yaitu melakukan mujizat. Apa yang Tuhan lakukan? Yang simple yang sering kita dengar. Di saat kelemahan mula, justru kuasanya sempurna. Aneh ya? Ikut Kristus aneh enggak? Aneh. Lah orang dunia lihat saya tambah bonyok, tambah bonyok. Mana mungkin orang bilang gini, Tuhan itu mana? Mana sih Tuhannya Bu Eli? Buktinya wanita yang rusak rumah tangganya hidupnya tambah enak, lah Bu Eli tambah susah kayak keset. Kalau itu jadi penilaiannya enak ndak enak karena sesuatu yang lahiriah, saudara salah besar. Senyatanya justru di saat kelemahan sayalah kuasa Tuhan jadi sempurna, mengubah saya jadi gembala, mengubah hidup saya bisa berkhotbah, mengubah anak-anak yang tadinya kepahitan bisa menjadi guru sekolah minggu pelayanan. Itu sesuatu yang mustahil. Mengubah suami yang ateis menjadi orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Di masa-masa padang gurun loh, di masa-masa padang belantara. Makanya hari ini jangan takut. Apalagi di saat kesesakan kita, justru lihat keajaiban. Mazmur 31 ayat 22. Setiap kali ayat-ayat ini akan saya pegang. Waktu hidup saya lemah, saya berkata di hadapan iblis. Kalau iblis datang dengan fakta yang melemahkan saya, senyatanya memang lemah. Tapi saya nggak mau dilemahkan iman pengharapan saya. Saya selalu ngomong buat hidup saya. Saya bilang gini, Eli, justru kelemahanmu ini terjadi. Sebentar lagi kita lihat kuasa Tuhan sempurna. Yang aku tangkap kelemahan bukan hancur, tapi kelemahan kuasa Tuhan sempurna. Tangkap saudara. Iman kita jangan berbicara kalau keadaanmu tambah buruk, engkau makin menyesali. Nggak lihat kuasa Tuhan sempurna. Kalau hari ini bertubi-tubi iblis datang dengan fakta yang buruk, saudara perlu berperang seperti Tuhan di padang gurun. Ada tertulis iblis kabur, saudara. Katakan firman, karena lawan iblis dengan iman yang teguh lewat firman yang saudara percayai dan ucapkan, maka iblis kalah mutlak, saudara. Total dia kalah. Makanya waktu kelemahan terjadi, kalau saya didatangi iblis, tuh lihat tuh faktanya, suamimu ndak pulang, suamimu meninggalkan, cuek mati. Saya cuma bilang, ya faktanya memang lemah. Faktanya Eli ngalami kelemahan, tapi kelemahan Eli itu berarti di alam roh Tuhan sedang menyempurnakan kuasanya buat rumah tangga saya, buat suami, buat anak-anak. Wow. Waktu itu yang saya percayai, maka apa
apa yang didakwakan iblis, apa yang diintimidasikan iblis tentang fakta yang lemah-lemah, dirubah sama Tuhan. Kuasanya yang sempurna akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Itu hari ini yuk. Saudara percaya hari-hari ini saya itu tangkap sesuatu. Ini yang saya hampir lupa saya bagikan. Waktu di Manado, saya itu dapat sesuatu. Tuhan tuh bilang gini, sampaikan di Efesus 6 ayat 12. Ini penting saudara. Tuhan tiba-tiba ingatkan ayat ini. Perjuangan orang-orang benar bukan melawan darah dan daging. Bukan berarti ketika aku yang berperang, kamu cukup diam saja. Itu untuk masalah yang di luar, keuangan, rumah tangga, berkat. Itu peperangannya Tuhan. Tapi jangan lupa, hari-hari ini anak-anakku tidak bisa diam. Karena firman berkata, perjuanganmu bukan melawan darah dan daging, tapi perjuanganmu melawan roh-roh jahat di udara. Jadi jangan enak-enak saudara. Tuhan ingatkan saya, hati-hati. Kita tetap perlu berjuang. Tapi berjuangnya bukan berjuang kapan rumah tanggaku selesai, kapan aku sehat, kapan aku kaya. Bukan itu. Itu Tuhan yang punya waktu dan cara. Tapi jangan lupa bagian kita sebagai orang benar. Kita juga perlu berjuang. Berjuangnya lewat apa? Itu tadi. Kita mulai melawan iblis dengan iman yang teguh, tunduk sama Allah. Itulah perjuangan kita. Urusan tunduk tidak bisa ngomong sama Tuhan, aku mau taat, tapi aku tidak bisa. Oh, tidak bisa saudara. Urusan taat, urusan saudara mau hari ini buang dosa, itu bagian saudara. Kalau iblis tawarkan sesuatu untuk saudara marah, maki suamimu, tapi hari ini kau bilang gini, enggak. Walaupun suami saya galak, saya tetap mau balas galaknya dengan kasih dan kebaikanku. Itu keputusan. Kita tidak bisa tergantung sama Tuhan. Tuhan, kok gini Tuhan? Aku tidak mau, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, tidak bisa. Urusan mengampuni, itu urusan keputusan saudara. Mau tidak mengampuni walaupun suamimu masih selingkuh? Tuhan tidak bisa paksa kita. Tuhan kasih kita free will. Makanya waktu di Manado, Tuhan ingatkan saya. Tuhan bilang ini, hati-hati. Banyak anak-anak Tuhan yang hari ini enak-enakan, sehingga lupa dia juga perlu berjuang. Tidak gampang-gampang. Hari ini memang aku yang berperang untuk hal yang lahiriah, tapi anak-anakku tidak bisa diam hari-hari ini. Kita perlu berjuang juga melawan roh jahat di udara. Waktu saudara ngomong firman, ada tertulis, itu sudah peperangan saudara. Iblis lempar fakta, saudara lempar firman. Itu perjuangan kita. Iblis lewat penawaran dosa, saudara tolak dosa. Tangkap ya saudara. Jadi kita tidak bisa hari ini jadi anak Tuhan yang pasif, tidak bisa. Tetap Tuhan bilang ini, perjuanganmu bukan melawan darah dan daging. Darah daging urusanku. Kapan suamimu berubah, kapan nanti keuangan aku pulihkan, itu urusanku. Tapi engkau juga berjuang hari-hari ini. Yang kedua, saat kesesakan kita di Mazmur 31 ayat 22 itu berkata, justru keajaiban terjadi. Jadi waktu nyesek, jangan bilang, aduh Tuhan, amsyong Tuhan, amsyong, mati Tuhan. Jangan. Ini yang membuat perjuanganmu akibatnya saudara kalah. Waktu saudara nyesek, saudara langsung sweet dengan firman, di saat kesesakan pula keajaiban yang aku terima. Sudah keajaiban, kuasa Tuhan sempurna. Kira-kira hidupmu itu, kejadian hidupmu itu nanti berakhir dengan biasa-biasa atau dahsyat dan ajaib. Itu yang menentukan keputusan kita. Makanya jangan mau diintimidasi iblis dengan fakta. Yang ketiga, saat tidak ada jalan, justru ada jalan terbuka. Ayatnya di mana? Saya selalu pegang ayat ini juga, Mazmur 86 ayat 10 yang berkata gini, sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, engkau sendiri saja. Artinya Tuhan bilang gini, tidak usah takut. Waktu engkau tidak ada jalan, aku nak
Aku sendiri nak yang akan melakukan keajaiban dan kuasaku yang besar yang akan membelah laut. Jadi 3 hal ini buat kita perjuangan. Kalau iblis lempar hari ini tidak ada jalan, jangan putus pengharapan, jangan menyesali keadaan. Hari ini kalau dia lempar sesuatu yang membuat engkau lemah, membuat engkau sesak, mulai di-switch. Mazmur 31 ayat 22, 2 Korintus 12 ayat 9, Mazmur 86 ayat 10. Ini alat yang paling luar biasa. Iblis, aku tidak takut. Kesesakanku boleh terjadi, tapi keajaiban akan aku lihat. Kelemahanku boleh terjadi, tapi aku akan melihat kuasa Tuhan menjadi sempurna. Hari ini tidak ada jalan, it's okay. Tuhanku sudah berjanji, dia sendiri dengan kuasanya yang besar, dia dengan keajaiban, dia pasti membuka jalan. Wow. Hari ini yuk kita perlu berjuang loh saudara. Tidak perlu hari ini takut menyesali. Perlu kita berjuang. Yang terakhir, bagaimana Tuhan menjadikan firman-Nya dari yang tidak ada menjadi ada. Hari ini yuk buka Mazmur 33 ayat 9. Kita baca sama-sama. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Jadi hari ini percayalah, apa sih yang diucapkan Tuhan? Makanya Ulangan 8 ayat 2b berbicara, hidupmu ditentukan dari apa yang diucapkan Tuhan. Ketika dia berfirman, semuanya jadi. Ketika dia berfirman, semuanya ada. Lihat satu ayat terakhir, Matius 4 ayat 10-11. Apa sih? Kalau Tuhan berfirman semuanya terjadi, Tuhan berfirman semuanya ada. Yang ketiga, Matius 4 ayat 10-11. Maka berkatalah Yesus kepada iblis. Ini waktu iblis mencobai Yesus di padang gurun. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yang luar biasa itu ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Tangkap saudara. Jadi gambarannya gini, waktu iblis datang, lempar fakta yang buruk, saudara mulai berkata, ada tertulis iblis, di saat kelemahan ulah kuasa Tuhan sempurna. Ada tertulis di saat kesesakan ulah keajaiban terjadi. Ada tertulis iblis, Tuhanku yang besar, hari ini melakukan keajaiban. Dia sendiri akan membuka jalan saat tiada jalan. Maka iblis meninggalkan saudara. Yang datang yang saudara lihat siapa? Malaikat yang melayani Yesus. Akan datang juga malaikat yang melayani Sally, Levina, Shani, Shana, Shanti, Eli Kurniawati, siapapun yang bergabung hari ini, live ini. Tuhan hari ini, malam ini mau buat saudara, yuk kita ini pinter-pinteran. Saudara percaya, tidak ada sesuatu yang perlu disesali. Iblis paksa saudara nyeseli sesuatu yang melihat masa lalu. Hari ini, malam ini saya sudah selesai. Selamat datang masa yang akan datang. Apa yang perlu saudara sesali kalau yang hari esok itu selalu jauh lebih baik dari yang masa lalu? Perlu enggak pertanyaannya saudara menyesal? Enggak perlu. Dia Tuhan yang dahulu tolong saudara, terkemudian Tuhan yang mengawali dengan yang baik dan mengakhiri dengan hal yang baik. Tidak ada yang perlu disesali. Sekalipun bonyok hari ini, tidak ada dasar untuk berharap seperti Abraham. Tapi waktu kita mau berkata, bagaimana kita berjuang hari-hari ini tetap
berharap dan percaya. Waktu saudara mengatakan firman, saudara percaya janji Tuhan, sesuatu yang baru sedang tumbuh hari ini, belum lihat tapi sedang tumbuh. Ada jalan di padang gurun, ada sungai-sungai yang akan kita nikmati, kita berenang bersama-sama di tengah masa krisis yang luar biasa. Hari ini semuanya sedang dalam perjalanan. Kuasa Tuhan yang sempurna, keajaiban, buka jalan saat tiada jalan. Dan hari ini firman-Nya yang hari ini, yaitu Tuhan berfirman semuanya terjadi, Tuhan berfirman semua ada, Tuhan berfirman iblis dikalahkan. Iblis akan meninggalkan saudara dan saya, dan saudara lihat Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya melayani saudara dan saya malam ini dan sampai di masa yang akan datang, sampai akhir hidupmu, visa hidupmu berakhir di dunia. Kita kalau bisa hari ini berjuang melawan roh-roh jahat di udara, hidupmu bahagia. Karena yang melayani malaikat, saudara bisa bayangin ya, saya dulu kalau bayangin Tuhan itu keren saudara. Misalnya hari ini saudara disakiti suami, saudara tetap senyum. Bodoh, istri bodoh, saudara tetap bilang tidak apa-apa Tuhan. Walaupun dikatakan bodoh, tidak cinta lagi, ya sudah, saya tetap baik. Saudara percaya? Iblis yang lari, Tuhan bilang gini sama malaikat, malaikat, ayo, kirim berkat sama Bu Eli, kirim ya. Saudara percaya? Malaikat itu ditugaskan oleh Tuhan. Saya tidak tahu apa yang akan Tuhan tugaskan buat malaikat untuk melayani orang benar, itu pasti sesuatu yang keren saudara. Karena kita percaya Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk orang benar. Di sekeliling saudara ini bukan disekelilingi walaupun ada malapetaka, ada kebangkrutan, ada kehancuran. Tapi kita percaya di sekeliling orang benar ada malaikat-malaikat yang melayani orang benar. Itu sebabnya waktu saya disakiti, saya cuma bilang gini, it's okay. Tuhan, saya percaya Tuhan memerintahkan malaikatnya malam ini juga buat saudara dan saya yang sudah membuang masa lalu dan berkata, aku tidak akan pernah menyesali. Selamat datang masa yang akan datang. Masa di mana kejayaan karena aku menikmati janji Tuhan, melihat kuasa mujizat Tuhan terjadi, melihat apa yang tidak ada, yang belum aku lihat, hari ini akan terlihat, akan terjadi. Percayalah, malam ini kita akan melihat sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang tidak pernah saudara lihat, saudara dengar, timbul dalam hati. Engkau akan menikmatinya. Yuk, malam ini saya sudah selesai. Saudara, dengan harapan firman ini, saya percaya saudara tidak akan jadi anak Tuhan yang hari ini menyesali. Kenapa ya Bu Eli, saya kawin dengan suami bongkeng. Pacar lamaku lebih kaya Bu Eli, suamiku sudah tidak punya uang, jahat, selingkuh, tidak ada yang salah. Makin menyesali lihat suami bongkeng, bokek, bobrok ya, bombo show semuanya. Saudara makin tidak lihat loh yang namanya janji, kuasa mujizat Tuhan, dan firman-Nya akan mengubah yang tidak ada menjadi ada, yang belum terjadi akan terjadi. Saudara tidak akan lihat itu semua. Tapi waktu saudara hari ini berkata, Tuhan, aku tidak pernah menyesali, aku tetap berharap saja, percaya saja seperti Abraham, walaupun tidak ada dasar berharap, bukti baik untuk dia bisa menjadi bapak banyak bangsa. Tapi ketika berharap percaya, Abraham digenapi enggak? Oh, digenapi. Berkatnya melimpah-limpah enggak? Oh, berkatnya. Karena saya percaya setiap kali kita bisa menang di alam roh, Tuhan itu pasti malaikat-malaikat surga melayani saudara. Tuhan Yesus memberkati
Jangan pernah menyesali dulu engkau kaya, sekarang kok bangkrut. It's okay. Apa yang hilang Tuhan pasti ganti lipat-lipat, karena firman-Nya lagi berperang buat usahamu yang bangkrut. Wong firman jelas berkata, yang tidak ada jadi ada. Firman ini akan menjadikan semuanya akan terjadi, dan firman ini akan membuat kita menang melawan iblis. Jadi percayalah, cukup dengan janji, cukup dengan kuasa mujizat, cukup dengan firman. Saudara tidak akan pernah menyesali apa yang terjadi. Semua yang terjadi waktu kita berharap percaya, maka sesuatu yang jauh lebih baik Tuhan sudah sediakan, dan kita sama-sama akan menikmatinya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat ya. Saya besok mungkin tidak bisa live, karena besok saya ada KKR di PD Wanita di luar kota di Kediri ya. Saya berusaha, kalau memang saya bisa saya akan live paginya, tapi kalau nggak bisa kita ketemu di hari Selasa ya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya, saya dapat pesan kalau dengar YouTube itu di like, itu lebih banyak yang nonton. Dengan like YouTube yang saudara lihat, di situ saudara sedang mewartakan bagaimana hal kerajaan surga sedang diwartakan di seluruh dunia. Selamat beristirahat hari ini. Percayalah, malam ini kita sudah dilayani oleh malaikat. Tidak ada orang yang menyesali ya. Tetap semangat. Bapak, terima kasih, hambamu sudah selesai menyampaikan firman. Hari ini kami mau mengubah rasa penyesalan kami dengan berharap dan percaya saja seperti seorang Abraham. Kami pasti lihat janji Tuhan, kami pasti lihat kuasa Tuhan penuh mujizat. Hari ini kami melihat firman-Mu berperang, mengubah yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih buat malam ini kami tidur, kami beristirahat. Tuhan memberikan berkat kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur, dan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biarlah kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Good night semuanya.